Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Nabi diundang oleh Allah ke langit. Ya, ada kejadian apa? Di antara sebabnya adalah pada tahun itu pamannya meninggal dan juga istrinya meninggal dunia. Khadijah Kubra. Khadijah radhiyallahu anha sebagai orang yang sangat senantiasa mendampingi Nabi, Pak. Ya, habis jiwa raga harta dia untuk membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semua orang kenal kepada dia. Wafat, Nabi bersedih. Nabi bersedih, lalu obatnya apa? Tidak ada obatnya kecuali jumpa dengan Allah Ta'ala. Saya nggak katakan begitu pentingnya peran istri, Pak. Ya, memanglah tua istri, Pak. Jangan disia-siakan. Aku ini masih muda, ya kan? Iya, Bu, ya. Wafatnya Khadijah, Nabi sedih minta ampun. Sedih, iyalah. Susah sama-sama, lapar sama-sama, diancam orang sekampung Nabi dengan Khadijah, yo sama-sama, salah tidak diancam. Subhanallah. Pernah Abah hidup terancam dah? Pernah kira-kira hidup jadi buronan? Ngeri banget. Ayat di TV itulah dah. Ngeri, Pak. Meninggalnya Khadijah, Nabi terpukul. Pamannya meninggal, Nabi sedih. Istrinya meninggal juga, Nabi sedih. Untuk mengobati kesedihan Rasul, Allah undang ketemu Allah Ta'ala. Bahwa istri itu punya peranan penting dalam hidup. Sampai Nabi Adam dahulu di surga lah ada, semua sudah ada, tapi terasa tidak betah. Apa yang kurang, Pak? Awak? Tidak ada ini di surga, Pak. Kalau dipikir-pikir tidak ada kurang. Surga itu lengkap. Ibarat kita di dunia itu makan, catering, baju, laundry, tinggal di hotel. Maksudnya tidak gitu, Pak? Apa mampu lagi, Bu? Makan, catering, tidak perlu masak, tidak perlu nyuci piring. Lah ada yang hantar, ada yang nyuci piring. Pakaian laundry, ada yang jemput, ada yang nyucikan, lah dilipat, lah dibungkus. Hidup di hotel. La ilaha. Itu surganya Nabi Adam. Tapi kayak ada yang kurang. Apa, Pak? Ya Allah butuh teman, maka Hawa Allah ciptakan. Saya ingin menerangkan. Sekarang kau ada apa boleh dia dah? Saya ketahui dah. Bahwa istri itu punya peranan yang sangat penting, Bapak Ibu. Penting sekali. Yang hari ini ya karena kondisi lah, keadaan. Ilmu kita kadang pas-pasan, iman kita pas-pasan, galau-galaunya pas-pasan. Ya, galau-galaunya serba kurang. Sehingga kadang-kadang istri itu menjadi orang yang paling terzolimi di dunia, ya Pak. Bapak tahu tak? Zolimi istri itu bukan tak diberi duit. Zolimi istri bukan tak diberi makan, bukan tak diberi minum. Zolimi istri itu tak bisa ngaji, tak diajarin. Belum bisa taat tapi tak dibimbing. Itu zolim paling besar. Kalau ngasih makan, ngasih minum, maaf, nggak hanya manusia, hewan pun paham perkara itu. Hewan yang tak sekolah, yang akalnya tidak ada, dia paham. Tengok burung tuh, burung baru betelok, telurnya netas, induknya nyari makan nak deh, ada cacing dah. Itu dia bawa terbang ngasih makan ke anaknya. Hewan pun paham. Kucing kalau dia beranak bukan kikok, kadang selusin. Maknya bari nusuk kalau coba. Bahkan maaf, hewan yang najis katakan pig, beduo. Tidak ada halal tak tu Pak. Mau disantin, mau digulai, tidak ada halal sama sekali dah. Terserah mau di apa. Dibuat sosis buatlah, tetap tidak halal. Hewan yang najis. Tapi ketika dia punya beranak, anak dia banyak selusin, kasih susu kalau ada kira-kira. Ajar tu Pak. Jangan kita anggap itu hewan pun paham itu. Manusia pun di atas belajar perkara itu. Lalu apa kezaliman besar seorang suami kepada istrinya?
tidak ngajari taat kepada Allah. Dia tanya sekarang, Pak, mohon maaf, aku sering di pengajian kan, rata-rata tuh ibu-ibu tuh lebih taat dengan ustadznya ketimbang lakinya, Pak. Seakan-akan dengan ustadznya mau cium tangan, dengan laki tidak mau. Kenapa? Ambil sisi baiknya, Pak, karena dia merasa terdidik. Merasa terdidik. Ya dah, kira-kira itu. Merasa apa? Terdidik. Walaupun tidak boleh masa tangan ustaz mencium tangan laki, tidak salah dosa tuh, ustaz berdosa. Gitu kan? Maksud saya tuh kok bisa kayak begitu, kenapa? Karena wanita itu dia merasa terdidik, Pak. Merasa diajari. Maka dia menghormati, menghargai. Nah, inilah tugas seorang suami. Nah, kata Pak Iyan Mulisin begitu zaman rahmatullah alaihi, Pak. Nabi itu ketika di Mekah itu susah, ngeri hidup tidak. Semua rata-rata orang Mekah itu benci. Tapi Nabi boleh dikatakan kecillah masalah. Semua orang benci, tapi Khadijah sayang. Tetap rumahku surga berada. Jadi kebencian seluruh orang Mekah itu bisa selesai, bisa tidak ada masalah ketika Khadijah menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekuatan seorang istri itu, Pak, bisa mengcover, menyelesaikan, membendung semua ejekan orang, makian orang. Muhammad kau gila, Muhammad kau tukang sihir, Muhammad kau ni kurang gawe. Woi, pagi siang sore begitu kan? Balik ke rumah kata Khadijah, wahai Rasul, engkau orang baik. Engkau orang baik, itu jadi obat. Semua orang benci, istri saya tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, semua orang sayang, bini benci, rumah kayak neraka. Oh, coba lah. Tuh bola. Semua orang sayang, hormat, masya Allah. Sama bapak hormat, cium tangan. Di rumah istri benci kayak neraka. Mau makan salah, mau mandi salah, ada mau kencing pun salah. Kenapa? La ilaha illallah. Nah, maka peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul, kita mau menghargai istri itu sendiri. Yuk, sekarang dia sudah punya baju, sudah punya rumah, sudah bisa sholat tasbih belum? Sudah ada sholat duha belum? Sudah sholat di awal waktu belum? Sudah bisa baca Quran belum? Bisa baca surah zikir belum? Itu jangan dilupakan. Ya dah, kalau rumah semampunya, tidak harus 2 tingkat. Kalau baju ya semampunya, tidak harus baju itu yang harus 1 juta selain dah. Tapi kalau sholat wajib bisa. Kalau ngaji wajib betul. Sama Allah wajib dia takut. Tak bisa kira-kira aku Allah takutnya setengah baik, tidak bisa. Aku baca Qurannya setengah baik, tidak bisa, Pak. Harus bisa kalau-kalau. Nah, ketika kita akad nikah itu aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai, kata kita dah laki-laki yang udah nikah ada. Kalau ukur nanti nikah lagi biar nikah dah. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Artinya apa? Sesungguhnya tanggung jawab mak bapak itu wanita telah Allah pindahkan ke pundak kita, Pak. Suami berperan seperti bapaknya, seperti ibunya. Seperti bapak apa? Nafkah. Seperti ibu apa? Kasih sayangnya. La ilaha illallah. Begitu Nabi sayang dengan bininya, Allahu Akbar. Setelah wafat itu ada Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada nenek-nenek datang ke rumah Nabi. Oleh Nabi itu sangat dihormati. Sampai Aisyah cemburu. Kenapa nenek dihormatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai Aisyah kayak tersinggung.
Sampai ya Rasul, siapa tuh kok perhatian dia katanya. Apa kata Rasul? Dia temannya Khadijah dulu. Dia temannya Khadijah. Khadijah sudah ada temannya Khadijah. Sudah wafat pun temannya pun Nabi hargai, Nabi hormati. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dihina temannya Khadijah. Kalau menghina temannya Khadijah, menghina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan memang Khadijah itu luar biasa, Pak. Dengan Nabi itu subhanallah, Pak. Suatu hari Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidur di pangkuannya, Pak. Tidur di pangkuannya. Maka tak lama kemudian ada air yang jatuh ke muka Nabi. Nabi terbangun. Ternyata air matanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi pun terbangun. Khadijah, kenapa kau menangis? Ada apa? Apakah kau menyesal menjadi istriku? Apakah kau menyesal hartamu habis digunakan untuk bantu agama yang kau bawa? Apakah kau kecewa menjadi istriku? Hari-hari dicaci orang, dimaki orang, diejek orang. Maka Nabi SAW katakan tidak, ya Rasul, aku tidak pernah nyesal sama sekali menjadi istrimu dan tidak pernah merasa rugi hartaku kau pakai. Kata Khadijah, aku cuma sedih ya Rasul, hartaku sudah ada adalah untuk bantu agama Allah. Aku masih hidup, tapi agama kau belum selesai disampaikan, yang tak beriman masih banyak. Aku pendamping kau, harta sudah habis, yang beriman belum banyak ya Rasul. Lalu bagaimana lagi untuk bantu agama? Aku tak mungkin hidup tak bantu agama Allah, katanya. Tak mungkin tak bantu kau ya Rasul. Maka kata Khadijah, ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah wafat, sudah dikubur, tinggal tulang belulang, dan engkau dan sahabatnya akan berangkat membawa aku ke suatu negeri, menyeberangi sungai dan tidak ada jembatannya. Tolong kau gali kuburanku, jadikan tulang sebagai kuburan, sebagai jembatan pada jamaah itu. Ambil tulang-tulangku, rakit dari jembatan untuk mereka nyebrang membawa agama Allah, la ilaha illallah. Begitu semangatnya, mendukung Nabi itu lahir lagi. Tulangku gali, jadikan jembatan. Yang penting jemaah bisa berangkat, bisa sempat ke ujung-ujung dunia. Puncaknya pengorbanan Khadijah, Allah Ta'ala pun terkesan luar biasa. Jibril turun, jumpai Muhammad, sampaikan kepada Muhammad, Allah Ta'ala berkirim salam dengan Khadijah. Allah kirim salam, bukan RT, bukan Pak Lurah, bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur, bukan Pak Presiden, langsung Allah Ta'ala yang salam dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Harus lewat Nabi, Pak. Kalau ke Khadijah itu jadi Nabi, bahasanya dapat wahyu, tidak boleh. Ya kan? Lewat Rasul sampaikan ke Khadijah, wahai Muhammad, Allah Ta'ala berkirim salam, Allahumma antas salam. Tidak selesai di situ. Enggak selesai di situ, Pak. Kata Jibril, wahai Rasul, sampaikan kepada Khadijah pesan dari Allah, dia tak boleh sedih lagi, tak boleh nangis lagi, tak boleh capek lagi. Setelah ini habis wafat nih, ya kan? Allah Ta'ala sudah buatkan dia istana di surga yang batu batanya emas dan perak. Di situ Khadijah tak boleh sedih lagi. Sudah cukup dia membantu engkau, membuat Allah Ta'ala terkesan dan gembira. Allah percaya, Allah bangga kepada Khadijah yang mendukung dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sudah ada rumah tentunya di surga, emas perak sebagai batu batanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah itu Khadijah tidak boleh sedih lagi. Sedihnya dia menyedihkan Allah, sedihnya dia menyedihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini tugas besar, bahwasanya laki-laki dan perempuan
dijodohkan, dinikahkan, bukan untuk kerjasama buat rumah baik, bukan kerjasama untuk buat rumah saja, bukan itu ya boleh. Kerjasama untuk anak iya tidak salah juga, tapi yang paling besar kerjasama untuk menjadikan agar Allah tetap disembah dimanapun. Karena dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasamalah untuk menghasilkan kebaikan dan ketakwaan. Nah kata Nabi, rahimallahu imra'atan, Allah Ta'ala merahmati seorang wanita qamat minal laili, yang dia bangun sholat tahajud lalu membangunkan juga suaminya. Allah, Nabi juga bersabda, Allah merahmati seorang suami qama minal lail, bangun malam tahajud dan dia membangunkan istrinya juga. Dan subhanallah, suami istri dirahmati oleh Allah, dikagumi oleh Allah, disegani oleh Allah. Ketika dia bangun tahajud berdua, juga membangunkan keluarganya. Subhanallah. Nah ini yuk sama-sama kita niatkan saya. Sekarang kita nggak hanya kerjasama untuk jaga warung, jaga toko, itu yuk jelas. Yuk kerjasama. Bagaimana tambah hari tambah taat kepada Allah. Ya kan? Tambah hari tambah hobi baca Quran, tambah hobi taklim dan bacakan hadis, ya kan? Adalah amal. Pada sore kan, pada asar baca. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Pesan terakhir yang paling penting itu cinta dengan Allah dengan baca Quran, cinta dengan Nabi dengan baca hadis. Setuju Pak? Setuju? Cinta dengan Allah, cinta dah. Caranya dengan baca Quran, dengan Nabi cinta dah. Jadi tidak angkat tangan. Tidak berani kan? Aku tidak berani. Dengan Nabi baca hadis, nyambung dengan Nabi, berani dengan Allah. Artinya apa? Itu adalah amal. Ya. Saya pun buku ni ada Qurannya, ada hadisnya. Aku bukan nak jual beli, bukan, ya tak? Boleh kitab apa saja, ini paling gampang. Orang Pak Ustaz, gimana cara bawa Allah dan Nabi ke rumah? Kapan Allah Nabi datang ke rumah kami, rahmatnya dan selawatnya datang ke rumah kami? Bacakan Quran, bacakan hadis. Ada kitab tak? Ada Qurannya dengan artinya, ada hadisnya dengan artinya. Kalau kita baca, tanpa kita sadari, kita mengundang Allah dan Nabi-Nya ke rumah kita. Ini adalah amal luar biasa. Kalau kita hadis bin ni'mah, kata Allah wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis, nikmat agama yang Allah kasih ceritakan. Itu bukan sombong. Kalau aku bilang rumah aku besar, bisa sombong. Mobil aku Mercy, itu bisa sombong karena keduniaan. Tapi Al-Quran mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika, Muhammad ceritakan nikmat Allah kepada engkau, nikmat agama lah. Itu bukan sombong. Bukan apa? Bukan sombong. Anak aku hafal Quran, itu tidak sombong, Pak. Karena memang harus diceritakan agama, harus disuarakan, bukan disembunyikan. Nah, sebab buku itu kalau mau cerita, tidak? Adik saya 3. Alhamdulillah hafal Quran kalau. Sebabnya apa? Orang tua baca buku ini, Pak. Kita pun baca buku ini. Ini buku bukan ribuan. Sebab buku ini jutaan anak orang Islam jadi hafal Quran. Sebab buku ini jutaan orang bertobat kepada Allah Ta'ala. Baca buku. Ada bahasa Indonesianya. Kalau ke Thailand ada bahasa Thailandnya. Kalau ke Arab ada bahasa Arabnya. Kalau ke Inggris ada bahasa Inggrisnya, Pak. Sudah terjemah berbagai bahasa. Kalau di Jawa ada bahasa Sundanya pun ada juga. Bukunya buku biasa. 83 kitab. Bahkan nanti mampir ke rumah saya kalau berhataman besok dah. Kitab itu banyak, 83 kitab dirangkum menjadi sekitab. Ada tafsir, ada Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam, 83 kitab itu besar. Bukan kecil, tafsir aja bisa 4 jilid, bisa 10 jilid.
oleh Syekh Zakaria Pak, kitab 83 judul kitab dibaca, lalu dia salat haji Allah, minta intisarina ya Allah, agar umat gampang taat kepada Allah, umat gampang tobat, gampang jadi baik. Kalau suruh ngaji bertahun-tahun, kapan selesai ngaji? Dia bilang minta intisarinya be ya Allah. Wah, minta kilatnya be. Bermunajat, nangis depan Ka'bah, minta dengan Allah Ta'ala, Allah berikan ilham kepada beliau mengarang kitab Fadhailul A'mal. Baca di rumah. Tak lama-lama dah sikok hadis be. Bapak lihat kan? Anak tiba-tiba mau pakai jilbab. Yang sembahyang sering masbuk tiba-tiba tak masbuk lagi. Coba lah. Istiqomah Bapak Ibu. Di rumah dibaca Fadhailul A'mal. Diurutkan, ada salat, ada zikir, ada tabligh, ada Ramadan, ada film orang-orang saleh zaman dahulu. Ya kan? Nah, maka apabila itu cara kita, tapi bingung lagi nak undang ustaz ke rumah tak mungkin dah. Ya dah? Tak mungkin dah undang tiap hari dah. Apa gawe kita dah? Tapi kita butuh dengan Allah, kita butuh dengan Nabi. Gimana cara mudahnya? Bacalah Quran, bacalah hadis. Kalau ada kemampuan kita Bukhari baca. Kita Imam Muslim baca. Bagus, cuman mahalnya, 3 juta dia, punya 3 juta, masalah gitu kan, belum terjemahnya lagi. Nah, sekarang diringkas oleh Syekh Zakaria di kitab, saya boleh katakan, memang yang sahih setelah Quran itu Imam Bukhari, yang sahih setelah Quran itu yang terkenal. Cuman secara amaliyah dan umat di seluruh dunia setelah Quran kitab Fadhailul A'mal. Setelah Quran Fadhailul A'mal. Tingkat ulama MUI, tingkat dunia sekalipun fatwa ulama semua mendukung kitab ini. Karena di lapangan banyak orang berubah sebab kitab. Niat amal insyaallah. Momen Islam ini kita jadikan salat, ya kan, menjadi kesukaan Nabi dan kesukaan kita. Dan jangan lupa anak kita, bini kita, dekatkan mereka kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar ya mujibas sa'iin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wahdina wahdina jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma waffaqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal fi'li wal 'amali wa niyyati wal ibadah. Allahumma raddana wa raddal muslimina jami'an ila dinika ra'atan jamilan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hajatina wa hdina ila subul salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.